Hai guys, jumpa lagi di channel Ranting Mahanaim Pulugangsa. Dalam rangka HUT GPM ke-86, kali ini kami mau menampilkan tayangan yang menarik untuk disimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan yang paling penting, nonton sampai selesai. Jangan di skip ya. Selamat menyaksikan. Tuagama atau lebih dikenal dengan nama kostor adalah profesi yang sangat mulia, namun hampir saja dipandang sebelah mata oleh sebagian orang. Proses memberi diri melayani rumah Tuhan yang dimulai ketika tidak seorang pun yang melihat. Tuagama akan memulai pekerjaannya dengan membersihkan gereja, perabotnya, serta mempersiapkan semua kebutuhan ibadah. Panggilan sebagai tuagama tidak serta-merta ditanggapi baik oleh sebagian besar khalayak ramai. Bukan hanya karena proses membersihkan rumah Tuhan yang menguras tenaga, melainkan kesiapan serta kesanggupan untuk terganggu kehidupan pribadinya di jam berapapun ketika hamba Tuhan, pendeta, pelayan, atau bahkan jemaat membutuhkan rumah ibadah untuk berdoa, bersyukur, atau hanya sekedar menangis menumpahkan kegelisahan jiwa. Bahkan kadangkala tuagama menjadi saksi pendoa yang keluar dengan mata sembab atau penuh harap dan senyuman, sambil berseloroh lirih dalam hati supaya Tuhan mengabulkan doa dan pergumulan mereka. Setiap minggu, dialah orang yang paling pertama hadir di gereja, memastikan semua kesiapan ibadah tanpa menampilkan diri di dalam ruangan ibadah. Tuagama hanya tersenyum melihat umat yang beribadah begitu menikmati kenyamanan ruangan ibadah ketika dia mengintip lewat celah pintu ruangan konsistori. Sungguh kepuasan yang tidak terkira ketika melihat senyum umat Tuhan yang hadir. Jadi sesungguhnya menjadi seorang tuagama bukanlah pelayanan yang mudah. Lalu dengan senyum atau bersiul kembali melenggang menuju tangga besi untuk membuka kaitan tali guna membunyikan lonceng tanda ibadah akan dimulai. Atau bahkan ketika dia harus membunyikan lonceng dengan air mata karena yang dilepaskannya adalah ayah, ibu, anak, atau orang terdekat yang dikasihinya. Tidak berakhir di situ. Tuagama harus menunggu sampai semua proses ibadah selesai untuk membersihkan ruangan ibadah kembali seperti semula. Kadang harus tergesa-gesa karena selepas ibadah yang satu akan dilanjutkan dengan ibadah yang lainnya. Tapi tuagama terlatih untuk sigap. Kadang mereka lelah, tetapi kembali mengingat panggilan Tuhan dalam diri mereka. Dalam pelayanan tidak ada jenis pelayan satu yang lebih baik dari yang lainnya. Karena pada hakikatnya semua sama, hanya fungsilah yang membedakan. Pekerja pagi maupun pekerja sore diupahi sama, yaitu 1 dinar. Bahkan dengan segenap hati untuk tuagama GPM. Hari itu dengan telanjang kaki menaiki menara lonceng gereja. Pada gundukan besi, sejenak ia menunduk kepala dalam diri. Ya Bapa, biarlah umatmu mendengar suaramu. Aku hambamu, pada tanganku ini berkatilah. Lalu menggoncangkan tali dan tangannya berbunyi 3 kali. Mengguncang seluruh negeri. Air matanya berlinang di kedua belah pipi. Dengan kedua tangannya, pada dentang loncengnya, ia melepas pergi yang dikasihinya. Tak seorang pun memberitahu nama pekerjaannya itu. Yang ia tahu, bibirnya hanya mengaku, bahkan sungguh benar, sungguh itu adalah mengaku
bersedia, tak usah tanya. Lalu ia beri daya dan waktu, mulai subuh atau tengah malam saat tubuh ingin lelap. Tak ada yang melihat, tak ada yang memuji, karena bukan untuk itu ia jadi. Kadang ia mengunyah lelah, mandi peluh, menyekah debu pada bangku, menggilapkan mimbar, mengatur bejana, menata kitab dan kidung pujian, memungut kertas sisa bimbingan semalam, memastikan rumah Tuhanku bersih, kudus, sampai kembali menaiki undakan besi. Saat gema lonceng harus kembali 3 kali. Di konsistorium ia duduk, mendengar kidung, khotbah, dan doa. Wajahnya tak tampak di antara kerumunan yang datang dalam kilau mutiara, serta harum wangi bunga-bunga. Ia sedang bersiap diri saat mereka membawa kembali roh yang kenyang dan kuat hati. Aku, hamba rumah Tuhan, bersedekap dalam bahagia. Ia letakkan rasa bahagianya pada tiap butir debu sampai pembungkus permen berwarna kelabu yang ia sapu dari bawah-bawah bangku dan dari selasar itu. Ini untuk Tuhan. Biarlah rumahmu bersih, bak hatiku yang engkau tilik sendiri. Ia tahu di rumah sebelah gereja mereka sedang menyantap makan siang. Tapi dengan senyum, ia mengisi perutnya yang sudah mulai keroncong. Sesekali ia bertopang pada tiang lilin tempat hatinya berkidung. Sudah ku dapat sayang Tuhan, meskipun banyak ku beraib. Melihat itu aku heran, kan kasih sayangnya ajaib. Lah aku tahu karunia serta memuji rahmat-Nya. Ia mengambil banian sepekat malam, menghampiri mesbah dengan telut yang tak sanggup ia selesaikan. Lalu pada bangku paling belakang ia terpaku dan berdoa, Tuhan, terima kasih. Umat-Mu mendengar suara-Mu dan bersegera beribadah. Aku hamba-Mu. Pada tanganku ini, berkatilah. Ia menutup pintu dan meninggalkan kuncinya tergantung di ambang jendela, sebab ia akan kembali lagi. Karena jelang malam atau tengah malam buta, hambanya, gembala, akan datang untuk menangisi umatnya di sana. Pada pelataran gereja tua itu, ia berbalik dan menatap gedung tak bernyawa, tempat ia menggantungkan mimpi, memberi buah untuk anak-anaknya yang meniti setapak demi setapak menuju bintang. Ya Tuhan, aku berdiri di bawah menara-Mu, sebab tali itu jumbai baju putih-Mu. Beri aku nyawa kembali ke sini
seusai terjawab semua tanya anak istriku. Sebab aku hambamu, ada tanganku. Berkatilah, bahkan dengan segenap hatiku. Tuagama, Kostor, Danke. Satu Korintus 3 ayat 8 berbunyi demikian. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Terima kasih Tuagama, Danke Kostor, kalian mulia. Selamat merayakan hari ulang tahun GPM yang ke-86. Aku, Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Guys, demikian tampilan kami di episode kali ini. Sampai ketemu lagi di konten Ranting Mahanaim Pulugangsa selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi. Amato.